mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, semuanya saja yang berkenan untuk berpartisipasi, membantu baik secara material maupun moral, berkenan hadir memenuhi undangan dari Sekolah Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten Jombang ini. Mudah-mudahan kehadiran semuanya saja dan juga partisipasi bantuan moral material dari semuanya yang terlibat ini mendapatkan balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati semuanya saja yang hadir di sini, terutama para undangan dari forum lintas iman, lintas agama dan keyakinan, baik dari saudara-saudara umat Islam, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian juga dari kepercayaan, termasuk beberapa organisasi semacam Indonesia Tionghoa, dari INTI, kemudian dari teman-teman Nahdlatul Ulama, mungkin dari PMII, Gerakan Pemuda Ansor, tidak lupa juga dari teman-teman Sidikiyah, mungkin juga dari LDII, dan juga dari berbagai macam ormas yang hadir, organisasi kepemudaan yang hadir maupun organisasi kemasyarakatan yang hadir, yang saya hormati, dan tidak lupa juga teman-teman para pengurus presidium dari Sekolah Kebangsaan dan Ideologi Pancasila ini yang paling aktif ini, yang sepuh-sepuh bisa kita lihat semangatnya. Ada Jiwa, ada Pak Bugo, kemudian juga ada Ko Yusyang, ini sahabat saya Mas Panji, ada Mas Sadat Al-Mahiri, dan juga ini adik-adik saya seperti Mas Mario dan yang lain-lain yang tidak lupa juga sangat saya hormati dan juga saya banggakan, saya cintai semuanya saja yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati, saya berikan penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk panjenengan semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang saya hormati, bahwa Sekolah Kebangsaan dan Ideologi Pancasila ini memang tidak sama secara struktural sebagaimana organisasi mungkin mulai dari tingkat pusat sampai di regional wilayah Provinsi Jawa Timur, provinsi yang lain, maupun sampai di tingkat kabupaten maupun kota. Jadi Sekolah Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten Jombang ini ya insya Allah adanya ya di Jombang saja. Nah, barangkali mungkin karena Tuhan Yang Maha Esa ini sayang, ya, Rohman Rohimnya itu diberikan kepada teman-teman yang ada di Sekolah Kebangsaan ini, menyebutnya begitu biasanya Sekolah Kebangsaan ini, lalu kemudian akhirnya bisa berkembang sampai di kabupaten kota yang lain, menginspirasi dari teman-teman saudara-saudara di kabupaten kota yang lain. Tidak apa-apa, artinya apa? Ini murni memang juga bukan sebagaimana yang ada di semacam forum kerukunan umat beragama, kemudian di FKMJ, mungkin yang aktif di FKMJ. Jadi ini murni memang berangkat dari gerakan moral secara kultural yang dimiliki oleh tokoh-tokoh agama atau yang merasa sangat peduli untuk kemudian bagaimana ke depan generasi bangsa, terutama yang muda-muda ini, betul-betul bisa mendapatkan edukasi yang sangat baik atau tarbiyah yang sangat baik terkait dengan komitmen kebangsaan. Makanya ini disebut sebagai Sekolah Kebangsaan, karena miris sekali, prihatin sekali melihat bahwa anak-anak muda hari ini
seperti kita ketahui ya, banyak sekali mungkin yang tidak paham tentang sejarah berdirinya daripada bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Di hadapan kita ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Mereka ini yang sekarang berada di, kalau kita di alam dunia, beliau-beliau ini ada di alam kubur ya, yang turut berjuang bagaimana kemudian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka dari tangan penjajahan. Ini bukti nyata. Tidak hanya ini, mungkin di kabupaten kota yang lain juga banyak sekali yang juga memiliki taman makam pahlawan semacam ini. Yang berjuang ya tidak hanya yang di makam ini, tetapi ada banyak sekali eksponen daripada masyarakat, berbagai macam kalangan, berbagai macam etnis, itu turut merasa perlu untuk kemudian memperjuangkan kemerdekaan, bahu-membahu, gotong royong, tolong menolong, memahamkan kepada masyarakat bahwa dijajah itu rasanya ora penak, bahwa dijajah itu tidak enak. Mereka-mereka ini yang sekarang berada di alam kubur ini, yang turut berjuang memerdekakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, merasa perlu anak cucunya besok itu bisa mendapatkan kehidupan yang sangat layak, kehidupan yang sangat baik, beribadah juga tenang, juga enak karena merdeka. Coba kalau misalkan kita dalam keadaan terjajah atau sedang berkonflik, rasa-rasanya sulit merasakan ibadah dengan tenang. Di gereja pengen beribadah, perang, biasanya gak enak. Yang sholat di masjid, di musola sama, maupun yang di pura, di wihara sama kayak gitu. Lalu kemudian apa? Biar bisa mendapatkan pendidikan yang baik, sekolah ya penak, sekolahnya juga enak. Nah ini enaknya merdeka ya semacam itu. Lalu kemudian apa? Belum lagi bekerja yang enak, nyambut gawe sing penak. Walaupun kemudian memang benar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, bahwa kalau zaman saya, zaman era saya itu kami berjuang untuk mengusir penjajah. Tapi nanti setelah merdeka, kamu akan justru akan sibuk atau disibukkan dengan percaturan atau pertarungan dengan bangsamu sendiri. Makanya kemudian perilaku-perilaku diskriminatif terhadap etnis tertentu, lalu kemudian belum lagi kelompok-kelompok yang ingin mengubah ideologi Pancasila, ingin mengubah bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak lagi menjadi negara yang berideologi Pancasila, berkonstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ya apa carane berubah menjadi satu merek, ya kan, satu merek tertentu, sing khilafah lah, sing komunis pengen komunis lah, sing ini pengen inilah, liberalis pengen liberalis lah, dan lain sebagainya. Nah ini tidak, kita ini sudah diwarisi kemerdekaan, ini direbut loh ya, bukan hadiah dari penjajah. Ini kita betul-betul merebut kemerdekaan ini, bukan hadiah dari penjajah, bukan. Makanya di alinea ketiga di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita sama-sama tahu, atas berkat rahmat Allah, terus yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ini penting karena pembukaan Undang-Undang 45 ini adalah state fundamental norm, norma mendasar dari berdirinya sebuah bangsa dan negara ini. Kalau ini sampai diubah di amandemen pembukaan ini, kacau, buyar Indonesia ini sudah. Lah makanya ini harus kita pertahankan bersama-sama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan dalam keberagaman seperti ini harus tetap kita jaga dengan baik. Maka malam hari ini memperingati proklamasi kemerdekaan HUT, proklamasi kemerdekaan yang ke-78, ada yang menyampaikan HUT kemerdekaan daripada bangsa Indonesia misalkan,
tanggal 17 Agustus kita bersama-sama kumpul di sini untuk kemudian berdoa mendoakan arwah daripada para pahlawan dan siapapun yang memiliki kontribusi memerdekakan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga kita menjadi anak cucu yang bisa berterima kasih, matur nuwun terhadap para pahlawan, para pejuang ini, para leluhur kita yang turut berjuang dari berbagai macam agama, dari berbagai macam etnis. Kita berterima kasih. Pandai berterima kasih kepada sesama, pasti juga pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kita pertolongan, kesehatan, kekuatan, sehingga mampu mengisi kemerdekaan ya ini dengan hal-hal yang baik, yang positif. Rukun agawe santoso, sehingga nuwun sewu, tidak boleh ada lagi kemudian perpecahan hanya karena persoalan perbedaan suku, agama, ras, atau perbedaan pilihan-pilihan politik tertentu. Rukun, awas 2024 ini sudah menjelang, jangan sampai kita ini bisa dikacaukan karena politik identitas, karena politik yang kemudian menggunakan suku, agama, ras, dan antar golongan ini menjadi senjata atau variabel untuk memecah belah masyarakat kita. Itu mungkin Bapak Ibu semuanya saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga untuk para narasumber di sini. Nanti insya Allah ada Pak dosen. Terima kasih Pak Mukari, terima kasih. Jadi saya ini kebetulan memang diminta untuk menjadi, bahasanya luar biasa, apa mang? Presiden, Masya Allah, presiden, tapi gak ada pilihan presiden, tidak ada pilpresnya ini. Mas Kris ini, Mas Kris ini juga penggerak ini juga di Sekolah Kebangsaan. Terima kasih matur nuwun, itu sedikit yang bisa dalam sampaikan. Terima kasih atas segala bentuk perhatian dan penghormatan panjenengan semua kepada kami dari para pengurus Presidium Sekolah Kebangsaan dan Ideologi Pancasila Kabupaten Jombang. Mohon doanya, mohon dukungannya ke depan. Mudah-mudahan selalu akan kita produksi kegiatan-kegiatan yang sangat positif sesuai dengan visi misi kami untuk kemudian bagaimana keberadaan Sekolah Kebangsaan ini betul-betul sesuai dengan namanya, bisa memberikan edukasi yang sangat baik terkait dengan kebangsaan, terutama di Kabupaten Jombang ini, mulai dari siswa-siswi, anak sekolah, hingga mahasiswa sampai masyarakat umum. Itu terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kerawuannya semua. Matur suwun dan mohon maaf apabila ada salah, ada khilaf dari saya secara pribadi sekaligus secara institusi kami di Sekolah Kebangsaan dan Ideologi Pancasila ini. Terutama ini tadi nunggu, mohon maaf Mas Mario, saya berangkatnya dari Surabaya, jadi saya mohon atas keterlambatan kami atau saya pribadi untuk bisa sampai di tempat yang mulia ini di Taman Makam Pahlawan ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Binara. Termasuk beliaunya juga presiden. Bagaimana? Nah ini beliaunya ini seksi segala, multifungsi beliaunya ini. Monggo Cik Wan. Binara Cik Wan. Nek mau penenten kota perempuan nek partai niku mboten wae Cik Wan. Nah, Sekolah Kebangsaan ini monggo Cik Wan untuk melengkapi anu Cik Wan. Monggo. Juga yang kami hormati Mas Panji, saudara saya yang semakin gemuk juga semakin sehat. Disampaikan proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini adalah kitab sucinya
negara kesatuan Republik Indonesia menurut Sang Pemrakasa Pencipta Indonesia. Dan di situ disebutkan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dalam cara seksama dan dalam tempo. Tadi nasik tempo. Sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama presiden dan wakil presiden, tapi atas nama bangsa Indonesia. Tasik tempo, dan dalam tempo sesingkat-singkatnya baru di tanggal 18 Agustus 1945, harinya Sabtu Pahing, Sabtu Songo Pahing ya Songo, berjumlah 18 Songo maneh angka tertinggi. Mudah-mudahan Indonesia jaya dan lestari. Baru pada tanggal 18 Agustus lah berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tadi juga disampaikan oleh beliaunya Gus Zulfikar di alinea ketiga di Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat, bukan maka negara Republik, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itulah salah satu pelurusan sejarah dan kita oleh pendiri-pendiri negara Republik Indonesia termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, salah satu yang membuat Undang-Undang Dasar 45 telah mengingatkan kepada anak cucunya termasuk kita supaya kita itu tidak takabur bahwa kemerdekaan itu bukan hasil jerih payah bangsa Indonesia, tapi supaya tidak takabur. Di alinea ketiga kita diingatkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi atas berkat rahmat Allah itu untuk seluruh alam, untuk rahmatan lil alamin. Apapun agamanya, semuanya itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Keinginan yang luhur, keinginan bangsa Indonesia, maka berdirilah maka kemerdekaan Indonesia ini telah terlaksana diridhoi Tuhan yang Maha Esa. Di alinea 3 ini pun jelas, itulah salah satu kitabnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, biar kita tidak takabur, sudah diingatkan oleh para pendiri, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kurang lebihnya itu yang kami sampaikan. Nanti kita lanjut lagi. Sekali lagi saya sampaikan banyak-banyak terima kasih waktu yang telah diberikan. Kembang Blimo lemai teles nedon trimo pangeran sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk Bapak Sudadi dari Ketua PCTAI Jombang. Untuk sambutan untuk sambutan yang terakhir menika dari Pak Yusyang selaku Presidium dari Sekolah Kebangsaan dan Ideologi Pancasila. Pundi Pak Yusyang. Oh, tasik salin nggih. Pak Yusyang pundi Pak Yusyang. Pak Yusyang pundi? Oh, enggak ada. Oh, tasik ke belakang. Gimpun, untuk mempersingkat waktu mawon, jadi bisa digantikan oleh ketua panitia, menika
Mas Bustanus Salatin atau Ki Panji Trisula Suara Langit dari dari panitia ketua pelaksana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para presidium, sesepuh, dan para partisipan dari PGTAI, dari pemuda Timur Timur, kemudian ada dari Ambon, Maluku, kemudian dari Inti, ya. Sebelum menuju acara, mungkin saya ada memberikan ulasan sejarah sedikit tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwasanya dulu ketika Bung Karno ditanyai oleh Laksamana Maeda atau juga Nisi Jima atau dua orang itu ditanya di mana letak wilayah Indonesia, jawabnya Pak Bung Karno di bekas wilayah Majapahit itu. Jadi memang dari transisi dari Majapahit dari Indonesia ini memang transisi dari Majapahit. Nah kemudian dari lagu Indonesia Raya tadi, kemudian dari pembukaannya, kita kalau dari segi sosiologi mungkin negara yang diinginkannya itu adalah negara yang welfare state. Jadi negara welfare state ini dicetuskan tahun 1800 dan ternyata ketika berdirinya Majapahit itu 1292 itu tahun 1300 sudah dicetuskan negara multikultural yang welfare state, yaitu dalam bentuk pembacaan prasasti di Balawi. Jadi prasasti Balawi ini itu disebutkan Abhiseka Raden Wijaya yang bernama Kerta Rajasa Jaya Wardana. Jadi Kerta ini sejahtera, Rajasa ini matahari yang menerangi, mengubah dari suasana gelap menjadi suasana terang. Kerta Rajasa Jaya, jadi kalau ada yang musuh-musuh yang mau mengusik ketidaktentraman Indonesia, itu akan disirnakan dalam simbol tombak Trisula itu. Kemudian Wardana itu menghidupkan segala sesuatu, termasuk menghidupkan bumi, kemudian menghidupkan sisi batinnya, kesejahteraan dalam bentuk batin, itu Wardana. Berarti kalau dirangkum, Kertarajasa Jaya Wardana adalah negara welfare state yang multikultural dan menghidupkan segala agama. Wardana itu menghidupkan segala agama dan menghidupkan yang ada di bumi, pertanian, kayak gitu. Nah mungkin, welfare state ini dicetuskan oleh di Prusia oleh Otto von Bismarck, juga Jos Benham, itu 1800. Nah Indonesia dipelopori oleh Raden Wijaya sudah mendefinisikan negara welfare state itu 1300, jadi 500 tahun sudah mendahului. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Panitia. Untuk selanjutnya menika acara inti. Jadi kita berdialog tentang kemerdekaan. Kalaupun dari Ki Panji tadi sudah menjelaskan awal berdirinya negara dari Majapahit, Brawijaya sampai saat
terbentuknya sebuah negara, maka dari itu kita akan membicarakan dari sisi pasca kemerdekaan dari kacamata sosiologis ya. Jadi secara filosofis seperti busur panah, kalaupun ingin menjadi masa depan yang baik, maka kita harus menarik ke belakang untuk melihat masa lalu ya, untuk mengenali sejarah jas merah. Maka dari itu panah itu akan bisa melaju dengan cepat sesuai dengan sasarannya. Untuk menikah, langsung saja kita dari narasumber kita, DRS Mukari selaku dosen sosiologi dari Universitas Darul Ulum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dari adik-adik dari Ambon dan teman-teman dari LDI Setia ya, dan DKI. Terima kasih. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapunten Gus, saya kemarin itu ya ditodong oleh Gus Adat itu untuk menyampaikan sesuatu di hari ini. Tapi saya juga agak kagum juga, berarti ada sekolah kebangsaan yang lahir dari Jombang. Nah, kebetulan Gus, saya ini lagi lagi menyelesaikan disertasi terkait dengan toleransi dan moderasi beragama, yang jadi objek penelitian saya adalah Jombang. Kenapa Jombang? Makanya saya berpikir ini sekolah kebangsaan dengan ideologi Pancasila lahir di Jombang. Apakah ini sebuah kebetulan atau memang berkat rahmat Allah? Serius. Ya, karena apa? Karena Jombang itu menurut hipotesa saya sementara itu adalah sebuah model yang layak dijadikan sebagai contoh seluruh Indonesia tentang toleransi dan moderasi beragama. Sementara itu nanti pembuktiannya mungkin secara akademis terbukti. Makanya ini sebenarnya saya juga dalam penelitian juga ini. Makanya bimbang sama Mas Mario ini, saya tadi jam 7 iki sidoga ada karena kebetulan juga dulu S2 saya itu teman-teman dari Tiongga mungkin sudah banyak yang kenal saya meneliti tentang bagaimana teman-teman Tionghoa memaknai berziarah ke makam Gus Dur, sehingga saya bisa dapat gelar magister dari jasanya teman-teman Tionghoa itu. Karena saya 20 tahun Gus di Tebuireng ya, kemudian pindah ke Undar mengemban amanah yang lain ketika pasca konflik itu harus berjuang dulu itu. Ya, alhamdulillah ini termasuk ini Mario ini adalah mahasiswa saya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti saya diberi waktu sampai berapa jam? 2 menit aja ya, saya akan bercerita dan akan melihat dalam perspektif kemerdekaan secara sosiologis. Tapi kalau memaknai itu kan mengandung sebuah dua unsur yang harus diperhatikan gitu ya, melihat teks dan konteksnya gitu. Sehingga kemerdekaan itu memang harus dimaknai setiap periode tertentu. Nah, karena apa? Karena seringkali orang akan menjadi merasa bahwa kita belum merdeka. Secara de jure kita merdeka dengan ditandai dengan diakuinya Indonesia sebagai negara secara de jure. Kemudian sebagian kelompok secara de facto-nya belum. Buktinya masih banyak orang yang sengsara. Kita sekarang dalam penjajahan neokolonialisme baru. Begitu yang sering kita dengar. Nah, konteksnya sekarang kalau kita berpikir secara ekstrim begitu, kita mungkin merasa belum merdeka. Kalau dilihat secara genealogis ke belakang, mana negara yang tidak saling berpengaruh? Semuanya akan terhubung antara dua kekuatan yang sama-sama dominan. Dulu, ketika awal-awal merdeka, kita berada dalam antara dua kutub sosialis, Uni Soviet sama kapitalis Barat. Selalu seperti itu.
Dan ini membawa sebuah kalau kita petakan ini, maaf saya petakan gitu ya. Pasca kemerdekaan, maka karena ide yang dibawa Soekarno itu adalah anti kapitalis dan anti kapitalisme dan rivalisme, kolonialisme, maka tidak mungkin Soekarno pada waktu itu dia harus berjuang sendirian. Maka mana ideologi yang antitesisnya kapitalis adalah sosialis. Tetapi sebenarnya Soekarno juga tidak begitu setuju dengan komunisme dan kapitalisme. Maka secara singkatnya kemudian mencari cara berpikir baru, paradigma baru, ya munculnya falsafah Pancasila sebagai berada di antara tengah-tengah antara kapitalisme, sosialisme dan juga kekuatan Islam pada waktu itu. Jadi kalau sekarang kemudian terjadi pertarungan-pertarungan yang sangat luar biasa hari ini, apalagi menjelang tahun-tahun politik hari ini, maka kita harus bijaksana. Saya ini dosen Visipol Undar, barusan tadi ditanya, kemarin yang undang Rocky Gerung ya? Saya hampir semua teman-teman dari ke Jakarta, Malang, Jember, termasuk dari Pak Polres Jombang hanya gitu ya. Karena persoalan ini menjadi soal juga karena lagi ada masalah. Pak Mukardi gimana pendapatnya? Tidak ada masalah sebenarnya. Ya karena kekuasaan harus tetap dikontrol. Kalau saya ibaratkan para pengkritik hari ini itu kalau kita lewat jalan tol itu jalan kejuk. Jangan dibiarkan kekuasaan tanpa kontrol, bahaya juga. Fungsi akademisi adalah sebenarnya mengontrol. Tetapi karena kita ini berada di budaya timur yang menjunjung tinggi keadaban, kesopanan, ya telah menimbulkan reaksi lah, gitu ya. Dan ini yang nggak bagus gitu loh. Nah, oleh karena itu memaknai kemerdekaan hari ini, ya saya teringat sebuah secara filosofis ada seorang filsuf Plato gitu ya, tentang ide ultimate reality. Jadi puncak segala realita dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara adalah kemerdekaan. Kalau sudah berkumpul atau menjadi sebuah bangsa, nanti ingin mencapai sebuah kemerdekaan. Rasionalitasnya kenapa ketika merdeka? Setelah merdeka nanti rasionalitasnya adalah mencapai sebuah kesejahteraan, dan ini dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan menempatkan pilar-pilar kebangsaan. Ada Pancasila, ada NKRI, ada kebinekaan, dan ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini kan dalam rangka ke sana, dalam rangka untuk mencapai sebuah puncak tujuan kita sebagai berbangsa adalah kesejahteraan sosial. Pak, kalau hari ini misalnya kita belum sejahtera, ya kalau misalnya sejahtera bagi kita, gitu ya, menurut keinginan kita mungkin belum, ya. Tetapi kan bagaimana kita nanti bisa hidup bahagia bersama? Tujuan kan bahagia, Pak ya. Kita tujuan kehidupan berbangsa, bernegara adalah hidup bahagia. Tapi kan kemudian ada sebuah proses yang harus kita pahami. Tidak segampang kemudian kita membalik telapak tangan, begitu banyak tantangan. Oleh karena itu sekolah kebangsaan hari ini yang harus diperhatikan adalah bahwa apa sih tantangan kita hari ini terkait dengan keberagaman kita? Apa Bapak? Yaitu munculnya ideologi transnasional, radikalisme, intoleransi dan terorisme puncaknya. Ini tantangan kita hari ini. Karena apa? Indonesia sangat mungkin diobo-obo. Karena kita ini adalah negara bangsa, satu negara yang terdiri dari beberapa bangsa. Hebatnya Indonesia itu. Kalau negara barat sana satu bangsa terdiri dari beberapa negara. Mau Jerman, Prancis, dan negara-negara Eropa lain itu bangsanya sama Pak, rasnya sama, ras Kaukasoid. Ya di sini gini kita
ada ras Malayan Mongoloid, ada ras Negroid gitu ya. Ada orang Ambon, ada orang Jawa, ada orang Tionghoa gitu ya. Nah, ini saudara-saudara Tionghoa ini akan mengalami sebuah fase sejarah yang cukup panjang gitu ya. Sehingga kenapa makamnya Gus Dur itu menjadi ramai, karena Gus Dur sangat memahami sekali gitu ya, bahwa puncak dari sebuah kehidupan beragama itu adalah rasa kemanusiaan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mungkin menciptakan hanya satu agama. Apa susahnya Tuhan kalau membuat sebuah keberagaman? Ini adalah sebuah kenyataan bahwa kita ini adalah semua ciptaan Tuhan. Tapi kan menjadikan itu sebuah pemahaman yang sampai kepada sebuah keyakinan untuk dilakukan oleh setiap orang kan nggak mudah, Pak. Karena berpengaruh. Karena tidak mungkin kemudian kita ini sebagai bangsa besar tanpa sebuah tantangan. Negara lain tidak mungkin lah gitu. Oleh karena itu menghadapi sebuah proses seperti ini, ya mau tidak mau kita harus bijaksana dan sabar. Jangan kemudian apalagi nanti mendekati 2024, nah ini biasanya orang gampang tersulut emosi gitu ya. Pembelajaran pemilu tahun 2019 kita sudah cukup luar biasa terbelah. Nah, jangan sampai itu terulang. Ya, yang penting adalah bahwa kepentingan bangsa, kepentingan negara di atas segala-galanya. Nah, apa yang harus dilakukan ke depan? Karena ini Pak, kita hari ini hidup, ada yang mengatakan hidupnya semakin susah. Memangnya kalau ganti presiden kemudian ganti pemimpin otomatis semuanya sejahtera? Enggak. Kadang-kadang kebijakan yang dibuat itu seringkali tidak seperti yang diharapkan. Banyak faktor. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh yaitu betul-betul mencari keterwakilan, karena kita membuat sistem demokrasi mewakilkan, memberikan kekuasaan kita kepada orang yang kita amanahi. Nah, ini hal yang mungkin lalai kita sebagai rakyat memberikan amanah di tengah pengaruh kapitalisme dan kehidupan global yang begitu luar biasa gitu. Hari ini itu kan beda dengan kita dulu, teman-teman masih muda itu. Pergerakan mahasiswa pada zaman dulu tidak diwarnai dengan hiruk pikuknya media sosial. Hari ini begitu sangat marak sekali ya, sehingga seringkali keadilan itu ditentukan oleh no viral no justice. Tidak viral tidak ada keadilan gitu. Akhirnya begitu luar biasanya pengaruh, seringkali kita menjadikan susah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terus lagi ukuran kesejahteraan menjadi berbeda. Termasuk ukuran miskin pun menjadi berbeda sesuai dengan perkembangan zamannya. Miskin itu apa, Pak? Miskin itu adalah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan pokok dengan layak. Kalau dulu kebutuhan pokok dengan layak itu apa? Sandang, pangan, papan. Sekarang bertambah, terus kebutuhan tidak lagi sandang, pangan, papan, ditambah satu lagi apa? Paketan. Loh, kita itu dari tidak bisa internetan udah bingung gitu. Maka ukuran miskin menjadi berbeda. Demikian juga dengan ukuran kesejahteraan sosial. Saya yakin para pemimpin kita berpikirnya adalah ingin mensejahterakan masyarakat. Pemerintah membangun infrastruktur, mikirnya kan ini infrastruktur harus dibangun dulu supaya ekonomi lancar, sehingga Gus Dur datang ke sini nggak terlambat. Coba nggak datang terlambat. Coba kalau mau ngangkat barang, tapi kan kemudian karena tidak mungkin itu tanpa lawan. Bagaimana cara melemahkan? Karena kekuasaan itu gitu.
Karena politik adalah bagaimana dia berusaha berkuasa. Sah-sah saja sebenarnya. Nah, cuman persoalannya hari ini adalah kebijakan yang dibuat itu dipahami secara mendalam tentang konteks sejarah, konteks kultur misalnya. Seringkali saya teringat parlemen Belanda. Di Belanda itu, maaf ini, barangkali nanti ada yang nyalek. Di Belanda itu seorang anggota parlemen itu harus memahami betul sejarah bangsanya. Harapannya apa? Ketika membuat sebuah kebijakan, maka menjadi sesuatu yang bijaksana betul. Nah, pertanyaannya kan kemudian kira-kira wakil-wakil kita di sana paham enggak sejarah bangsanya? Pernah enggak sekolah kebangsaan? Paham enggak dengan Pancasila? Pancasila aja dipertanyakan kok. Saya kadang-kadang heran itu, sealim apa kalau dibandingkan dengan Mbah Hasyim. Mbah Hasyim itu salah seorang jurnalis dari Libanon, saya ada bukunya, saya lupa. Dikatakan bahwa Mbah Hasyim ini adalah peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Hal yang mungkin tidak pernah, jarang diketahui oleh publik, bahwa ketika BPUPKI dibentuk, datanglah kepada Mbah Hasyim. Terus Jawa ini, Mbah, kira-kira sing pantas dadi presiden Indonesia iki sapa? Padahal Mbah Hasyim pada waktu itu sudah punya anak yang namanya Wahid Hasyim, yang sudah dewasa betul gitu. Saumpama aku dadi Mbah Hasyim, oh anakku. Gitu ya. Nah, tapi istikharahnya Mbah Hasyim ditunjuklah adalah Soekarno. Apakah Soekarno pada waktu itu punya rival untuk duduk sebagai presiden? Punya. Siapa rival Soekarno? Syahrir. Syahrir berambisi juga jadi presiden, tapi Syahrir melihat fakta, melihat kenyataan. Kelilinglah Indonesia, melihat, mendengar suara rakyat Indonesia seperti apa pada waktu itu. Semua orang mendengar bahwa presiden yang diinginkan oleh rakyat Indonesia waktu itu adalah Soekarno. Syahrir keliling, Pak. Mbah Hasyim cukup istikharah untuk mengambil keputusan. Nah, persoalannya sekarang itu para wakil-wakil kita itu ketika mau ambil keputusan istikharah bukan. Silakannya itu ketika ngambil keputusan diputuskan di kafe, Pak. Itu yang bahaya. Gitu. Mbah Hasyim dengan ketajaman hatinya, Soekarno adalah orang yang layak memimpin kemerdekaan. Baik tidak Soekarno pada awalnya? Baik. Mampu membawa Indonesia sampai, ya namanya proses sejarah, pasti terjadi kesalahan. Oleh karena itu, kenapa? Kekuasaan itu akan cenderung korup. The power then is korup. Kekuasaan cenderung korup. Oleh karena itu perlu dibatasi. Wong niku lek lama-lama duduk di kekuasaan kan lali, Pak. Enak-enak, Pak. Jadi duduk di kursi umpu itu enak. Dan tugas kita adalah mengontrol itu. Apa bentuk pengontrolan kita? Jangan memberikan kekuasaan terhadap orang terlalu lama. Bukan karena kita tak senang, sakno, Pak. Karena begitu lama berkuasa, maka akan cenderung menjadi kesalahannya enggak sengaja. Soekarno begitu terjadi, Soeharto terjadi begitu. Gitu. Karena lama terlalu berkuasa, sehingga kesalahan yang dibuat enggak terasa. Secara psikologis kemudian dibatasi 5 tahun, 10 tahun. Orang harus berhenti untuk terjadi sirkulasi kekuasaan biar tidak terlalu banyak yang salah. Kalau ini kadang-kadang ditakoni, saya ini kebetulan di Visipol Ghost itu ada sekitar 50 kepala desa yang kuliah, jadi mahasiswa. Nah, ketika undang-undang desa itu dirubah mau berubah 9 tahun, saya juga ketawa. Iki aneh-aneh wong. Ya.
seneng kan lurah ditambahi gitu. Ini ada yang Pak Lurah betul gitu. Aku kata jawab ambil awakmu pira. Engko lek tak jawab aku gak setuju, aku gak mau konco. Aku umur-umur gak gelem kuliah. Tapi secara akademis tidak boleh kekuasaan terlalu lama. Nanti kan bisa mengurangi resiko-resiko termasuk money politik dan itu harus apa? Iso-iso 5 tahun itu teman-temannya 50, jangan tahun jadi 100. Kok gak tambah akeh? Bukan itu sebenarnya. Persoalannya adalah bagaimana kita menentukan seorang pemimpin untuk menunjukkan kesejahteraan sosial, itu sangat penting. Saya juga punya pusat studi yang namanya pusat studi desa di Visipol Unpad. Saya coba untuk memberi pembelajaran kepada teman-teman kepala desa untuk keliling ke desa yang maju. Ada desa, kalau di Mojokerto itu ada Ketapan Rame, ada Ponggok, ada desa Sekapuk, di Gresik, Hujan Kidul. Lurahnya inovatif. Dan itu lahir mulai dia bergerak 2008. Undang-undang desa itu dikeluarkan tahun 2014. Artinya apa? Desa maju bukan karena undang-undang desa, bukan karena ADD dan DD. Bukan. Itu hanya untuk melegitimasi, untuk mengabsahkan bahwa pemerintah berperan. Kritik ini, Mak. Saya akademisi mau begitu. Kenapa? Pak Lurah ini 2008 dia sudah mulai bergerak, tepatnya ke Sekapuk ataupun ke desa yang maju. Dalam waktu 7 sampai 8 tahun baru mulai merasakan muncullah undang-undang desa. Nah, Lurah tanya, "Sik Rah, kamu mau enggak melakukan ini? Insyaallah nanti 6 tahun, 8 tahun desa kamu maju." Lah, aku lek kepilih mana Pak? Lek gak lah rugi aku lah. Persoalannya di situ. Tetapi Pak Lurah yang di Ketapan Rame itu namanya saya akrab sih, tapi sampai kan tetap berhubungan. Tahun pertama Rah, sampai habis berapa pemilihan kepala desa? Habis 100 Pak periode pertama. Dia memang orangnya baik dan pintar. Karena dia sarjana lah kan contoh, bener orang belum kuliah. Ini sarjana ini. Kampusku cek payu. Karena agak susah hari ini kampus swasta itu mengalami tantangan yang luar biasa. Cakar-cakarnya PTN sudah di mana-mana itu ya. Ya, adik-adik dari Ambon ini mau belajar ke Jombang luar biasa itu ya. Nah, tahun berikutnya karena desanya maju, tahun berikutnya pilihan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Karena dia mampu menghidupi dari 1.800 KK, 800-nya itu hidup dari pemanfaatan potensi desa. Tahun berikutnya, periode ketiga dia malah singgo ambung gak Pak Lurah warganya. Nah, model kepemimpinan seperti ini yang kemudian akan dimunculkan. Tapi kan kita dihadapkan pada sebuah demokrasi yang sangat mahal hari ini. Ideologi yang dibawa seringkali ideologi perjudian. Tidak menang kalah. Harus menang kalah itu taruhannya wis harga diri, anaknya didoli gitu ya. Makanya kemudian di TV itu katakan Pak Lurah itu hidupnya sebelum jadi lurah dan setelah jadi lurah enak sebelum jadi lurah. Ya karena pola permainannya yang mengedepankan pertarungan menang kalah, bukan dalam kerangka untuk membangun desanya. Cara sosiologisnya begitu. Saya hanya memberi contoh pada konteks desa yang kecil gitu ya. Nanti secara sosiologis gitu ya, bahwa peran kepemimpinan untuk mengisi kemerdekaan sangat penting. Kenapa saya katakan dari kepemimpinan? Karena kita sebentar lagi akan berkontestasi memilih seorang pemimpin. Pak, apakah di era yang sekarang ini, saya ini kira-kira Indonesia jauh lebih baik atau enggak? Ya, jawabannya cukup jelas. Tingkat kepuasan pemerintah hari ini hampir mendekati 80%. Artinya baik. Nah, persoalannya kan nanti
nanti penggantinya ini bisa 80% enggak gitu. Lawannya kan seperti itu gitu. Nah, tetapi kan nggak mungkin yang namanya presiden akan berdiri sendiri. Dia akan dibantu oleh banyak hal, akan dibantu oleh para menterinya, juga dibantu oleh anggota legislatif. Karena menentukan anggaran negara itu tidaklah di tangan presiden semata, karena kita yang dipakainya adalah sistem presidensial. Anggaran pendapatannya ditentukan oleh anggota dewan juga. Nah, tapi kadang-kadang maaf ini Gus, anggota dewan kita kadang-kadang lalai dengan tugasnya. Seringkali kita tahu sudah begitu dekat dengan kekuasaan, maka fungsi kontrolnya lali. Tapi kontrol sungkan gitu. Wis barang wis jadi gitu ya, baru dikontrol itu. Wingi rapat banggarnya apa? Benar-benar. Kenapa? Kemampuan untuk berargumentasi itu perlu. Karena anggota dewan itu adalah tugasnya nyocot. Anggota dewan gak usah dipilih Pak, serius. Anggota dewan tugasnya adalah mengkritiki apa yang dilakukan oleh negara sesuai gak dengan kesepakatan ketika APBN itu ditetapkan. Makanya mantan ini oleh anggota dewan sing pinter ngomong. Nah, presidennya sing pinter nyambut. Kan harus begitu, anggota dewan harus mengkritik itu, weh kamu salah gitu. Kira-kira nanti ada enggak yang diberani itu di Jombang? Itu betul guys. Di Jombang mudah-mudahan ada lah ke depan itu. Harus ada yang mengkritik seperti itu. Nah itu bersoal ya. Karena itu kita ini kan menghadapi sebuah istilah sosiologisnya ada korupsi elektoral. Masyarakat itu korupsi ya kroso loh Pak. Serangan Fajar itu korupsi Pak. Kita ini kan diwarnai begitu ya. Serangan Fajar ditunggu. Saya beberapa kali datang ke desa-desa itu, Pak terus bagaimana menghadapi buat kontrak dengan yang datang ke desa kami. Hitam di atas putih, saya tidak akan menerima uang kamu, tapi silakan kontrak dengan saya. Kalau kamu terpilih, apa yang akan kamu buat untuk desa? Mungkin yang tenang, teman-teman ini kan jelas tenang keliling ini. Nyata nyalak-nyalak mau dikeliling hari ini. Ya, makanya pun kaget. Setelah ini nanti kalau ada orang yang nggak pernah baik datang, dia berbaik-baik, itu legak nyalek ya calonnya caleg. Pak, suwe gak betul. Nyopo kemudian, emang iyo. Saya pengalaman, karena juga saya buat pengalaman begitu, juga pengalamannya tapi kalah. Karena apa? Saya bisa berkata begini, mengalami banyak hal itu. Jadi memaknai kemerdekaan Indonesia hari ini, gitu ya, itu begitu rumitnya dan begitu sulitnya. Apapun yang dilakukan pasti akan dikritik. Oleh karena itu salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah tahan terhadap kritik. Betul. Gusti Allah itu memang begitu adil. Kita dihadirkan seorang pemimpin yang begitu sabar. Wajar banget itu. Heran. Wong dilokno koyo ngono sama mau kula dadi lurah dilokno warga kula murung-murung jane. Presiden dilokno ngono dia dengan begitu sabarnya. Orang ini luar biasa. Coba kalau zaman saya dulu jadi mahasiswa, saya mahasiswa tahun 90-an gitu ya, aktif di berbagai macam demo pada waktu itu. Kalau dulu itu demo kan tidak ada HP Pak ya, bergerak dengan suasana hati, suasana psikologi massa yang sudah terbentuk dengan sendirinya. Kalau sekarang itu, kalau ada demo besar pastilah penuh dengan rekayasa, karena di grup WA satu serut bergerak semua. Kalau dulu kan enggak. 98 itu mulai 94 gerakan yang memprotes jilbab sampai pada 98 menurunkan partai itu kan tanpa sebuah rekayasa, bergerak dengan sendirinya.
Nah, jadi itu kira-kira bahwa puncak dari kemerdekaan ini yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara bagaimana? Dengan cara meningkatkan modal sosial. Karena saya ini sosiologi ya, ngomongin modal sosial, Pak. Apa modal sosial? Kalau dalam konteks kebangsaan, modal sosialnya adalah memperbanyak hubungan dengan negara-negara lain. Karena kita tidak mungkin membangun ini tanpa ada kerjasama dengan negara lain. Dalam konteks yang lebih kecil, sebagai individu, ya kita harus membuka diri berhubungan dengan orang lain. Cara bahasa Islami banyak silaturahmi, banyak rezeki. Insya Allah nanti sejahtera. Nek gak obah gak oleh upah. Jadi jangan ini. Saya berharap banget bahwa nanti ke depan saya siap terus andai kata nanti untuk setiap saat diajak untuk mengembangkan atau berdialog dalam konteks sekolah kebangsaan. Insya Allah. Karena ini terkait betul dengan apa yang sedang kami dalami, bahwa kami melihat Jombang ini adalah miniatur Indonesia. Apa sih yang ada di Jombang? Pondok-pondok besar ada di Jombang. Oh siap. Iya. Ini kan bapak-bapak ini. Nah nanti kalau adik-adiknya nggak diajak, karena bonus demografi kita hari ini mayoritas adalah generasi milenial dan generasi Z. Ini sasaran, Pak. Karena nanti kalau ini tidak begitu dirawat, maka akan diambil. Saya memahami betul beberapa teman yang berada di barisan kanan itu bagaimana dia merangkul, paham. Ada sing pinter-pinter biar dirangkul, ya kemudian disesatkan dalam cara berpikirnya, jadilah paham radikal. Itu yang berbahaya hari. Jadi konteks hari ini yang kita hadapi tantangan sebagai bangsa dan bernegara adalah paham radikalisme dan paham intoleransi. Puncaknya adalah terjadinya terorisme. Apakah hari ini selesai? Belum. Hari ini mungkin tiarap. Oleh karena itu tetap waspada. Saya kira itu, nanti kita lanjut dengan dialog ya. Terima kasih. Ini Mas Mario sudah jongkak-jongkok, berarti waktunya sudah habis. Mungkin nanti minta waktu ini dibatasi berapa, kalau enggak biasanya berlarah kayak ngomong. Sekian, Allahumma fiq ila kumutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mukari karena untuk menyikat. Dalam acara-acara seperti ini, kita akan sama-sama berdoa. Saya membacakan doa dalam agama Konghucu untuk memperingati 17 Agustus dan mendoakan arwah para pahlawan yang telah mendahului. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan pahlawannya. Kehadiran Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Suci dengan bimbingan agung Nabi Gongsi, berkah para seni dan restu para leluhur dipermuliakanlah. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini. Dia telah berkenan kepada kami untuk berkumpul di makam para pahlawan bangsa kami untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Kami mensyukuri atas segala karunia dan rahmat yang Dia limpahkan atas nusa, bangsa, dan negara, sehingga dengan selamat sentosa telah mencapai usia 78 tahun merdeka. Pada saat suci ini, kami kenang kembali kejadian bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kami panjatkan doa bagi arwah para pahlawan kemerdekaan dan pemimpin bangsa Indonesia yang telah mendahului. Semoga mereka beroleh kedamaian sentosa di dalam kebajikan kemuliaan Dia yang Maha Gemilang. Semoga semangat juang dan pengorbanannya selalu menjadi dorongan dan pelita bagi generasi sekarang. Demikian juga bagi para pemimpin bangsa ini. Semoga mereka mampu menjalankan tampuk pemerintahan
Semoga dengan rahmat dan ridho Dia beroleh kekuatan iman dalam menunaikan tugas kewajiban untuk membawa rakyat bangsa negara Indonesia lebih maju. Kami juga berdoa agar jalannya pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang berjalan dengan aman dan lancar, dapat menghasilkan pemimpin yang dapat menghantarkan bangsa ini menuju kejayaan sesuai cita-cita pendiri bangsa ini. Berkenanlah Dia mensucikan kami, mengemilangkan kebajikan, sehingga mengubah kesalahan dan menempuh jalan suci. Semoga kami rakyat Indonesia dapat mampu menghindarkan diri dari segala perkara yang buruk yang hanya memperturut keinginan lahir. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati kami. Dijauhkanlah kami dari segala keluh gerutu kepada Tuhan, sesal penyalahan kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar, yakin Dia Tuhan yang Maha Esa senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta atas kehidupan ini. Sancai. Terima kasih, semoga semua keinginan luhur dan mulia tercapai adanya. Kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, Kau yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur jika malam hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk hadir di tempat makam pahlawan, di mana kami memperingati 78 tahun sudah kemerdekaan bangsa yang Tuhan berikan kepada kami Indonesia ini, tentu karena jasa-jasa pahlawan kami. Untuk itu biarlah kami berdoa, kiranya Tuhan menerima mereka tenang di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Ajarkan kepada kami semuanya untuk meneladani mereka yang berjuang untuk bangsa dan negara ini, membawa kebersatuan, membawa perbedaan kami tidak memecah belah, tetapi menjadi kesatuan dan kekayaan bangsa ini untuk kami bangun bersama-sama menjadi bangsa yang besar. Jadikanlah kami semuanya pada saat ini menjadi agen-agen, menjadi penyebar pemersatu bangsa dan negara kami. Karena bangsa kami terdiri dari berbagai macam suku, agama, biarlah Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila jaya di negeri kami. Kami terkhusus berdoa bagi Presidium Lintas Sekolah Kebangsaan. Biarlah Tuhan juga berkati mereka sehingga mereka terus dengan sukacita, dengan semangat untuk membimbing terutama anak-anak muda, penerus-penerus kami untuk memperjuangkan kebersamaan bangsa dan negara kami, mengisi kemerdekaan, menghadapi tantangan-tantangan yang ke depan, tentunya juga berat yang kami hadapi semuanya. Untuk itu kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai mereka. Kami serahkan para pemimpin kami, bangsa Indonesia ini dari pusat presiden sampai yang ada di Jombang ini, kiranya berkat Tuhan terjadi atas mereka, sehingga mereka melayani seluruh rakyatnya dengan takut akan Tuhan, dengan rakyat yang tanpa membedakan suku dan agamanya, sehingga seluruh rakyatnya berada di dalam kesukacitaaan dan damai sejahtera pemberian Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sultan awliya syabdul qadir al-jalali radhiyallahu anhu. Summa ila arwahi masyayikhina, guru-guru kita semua, terutama juga para pahlawan, sedulur, para leluhur kita semuanya. Lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyyata bi jamili awa'idika fit daril ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rizqna ilman nafi'an. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban barakan wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir, Allahumma yassir ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'al baldatana baldatan aminan, baldatana baldatan aminatan wa thayyibatan ya rabbal alamin. Allahumma jma' baini wa bainal amwali wal arzaq wa bi anzili munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma sallimna ya Allah, sallimna min hadzal waba wa min kulli da' wa min kulli bala. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar ya Sami ya Basir. Khususan binatang sebuah para pahlawan ya Allah, untuk para pahlawan bangsa ini yang memerdekakan bangsa dan negara ini ya Allah, semuanya saja ya Allah, guru-guru kami semuanya ya Allah, ya Allah, para kiai-kiai kami ya Allah, Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri ya Allah, Mbah Robli, Syekhuna Khalil Bangkalan ya Allah, ya As'ad Samsul Arifin ya Allah, setuju ya Allah, para guru-guru ya Allah ingkang betul-betul berjasa berjuang untuk memerdekakan bangsa dan negara ini, mentirakati, meriadoi berdirinya bangsa dan negara ini ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya Allah tetap ada, tetap jaya ya Allah ila yaumil qiyamah ya Allah. Ya Allah, berikan selalu pertolongan kepada kami ya Allah, berikan selalu ridho-Mu kepada kami, bimbing kami ya Allah untuk senantiasa menjaga warisan dari para pendahulu kami, para pejuang, para pahlawan, para kiai-kiai, guru-guru kami ini ya Allah. Bagaimana untuk tetap menjaga bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap ada, menjadi lebih jaya, lebih gemilang, lebih barokah, lebih aman ya Allah, sejahtera, makmur rakyatnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Para pemimpin-pemimpinnya amanah ya Allah, jenengan dadosaken ya Allah, jenengan paring hidayah selalu ya Allah. Yang berkuasa hari ini siapapun itu, panjenengan selalu bimbing, berikan petunjuk-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan sampai kemudian mereka menzolimi rakyatnya ya Allah. Di antara rakyat juga dengan dadosaken senantiasa rukun,
rukun meskipun berbeda suku, agama, ras, golongan, ya Allah. Jenengan dadosaken rukun selalu, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi hab lana shalihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Oke, terima kasih.